Assalamualaikum, inilah kami dengan segalanya dari kumpulan Tak Istimewa dalam ruang penuh kabut pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama Teater Rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut, semoga ternikmati. Yang belum subscribe kami persilahkan like jika Anda suka, dan komen bagi yang mampu, juga bagikan untuk yang membutuhkan. Meniti sepi, menanti yang pergi. Kau tidak juga tersenyum. Padahal sudah berulang ku bikin lelucon di hadapanmu. Ada apa sebenarnya denganmu? Berbagai cerita bernuansa humoris yang kuingat telah kukisahkan semenarik mungkin. Tapi kau tetap tak tertawa. Apa yang terjadi padamu? Malam telah berganti beberapa kali. Siang berulang melepas mantel benderangnya, kembali ke pekat. Tinggal kita di rumah ini. Sepi terasa. Waktu seperti merangkak, pergi dan singgah. Sesungguhnya apa yang kau pikirkan tentang anak-anak yang meninggalkan rumah ini dan menetap di kota lain, kawin dan beranak? Hanya surat-suratnya yang kemudian menjumpai kita, katanya melepas kangen. Kita sekarang dipanggil Opa dan Oma. Sungguh, panggilan yang dulu amat kita khawatirkan jika datang amat cepat. Dan ternyata dugaanku benar. Anak perempuan kita yang kedua dipinang, menikah. Setelah itu dibawa ke kota lain. Kau menangis waktu itu. Tatkala selfie melambai di depan gerbang, menaiki mobil yang sekejap kemudian berpacu. Kau sedih. Aku maklum. Kau amat terpukul. Tetapi hukum hidup harus begitu. Dan setahun lalu anak lelaki kita diterima bekerja di kota M. Cukup jauh dari rumah ini. Amat melelahkan apabila dengan kendaraan mobil jika ingin menemuinya. Hanya dengan pesawat. Dan itu pun ditempuh dengan perjalanan 3 jam lebih di udara, ditambah tak kurang 7 jam menempuh darat dan selat. Pasti melelahkan. Kau mendesis. Sepertinya itulah penyebab mengapa kau sedih sekali waktu itu. Berturut-turut anak kita keluar dari rumah ini, menggores kesepian di hati. Sebenarnya kita berharap mereka bekerja dan berjodoh di kota ini saja, kota kelahirannya. Biar selalu dekat, selalu dengan mudah dapat diawasi. Cuman, kita tak bisa menentukan rezeki dan jodoh. Juga, jangan lupa, maut. Sama seperti kenapa aku mengawinimu. Mengapa kau mau menjadi istriku? Apalagi yang menarik dariku? Apa pula yang amat berkesan pada tubuhmu yang membuat aku tergila-gila waktu jidaka dulu? Sudahlah, tak perlu nelangsa. Tersenyumlah untuk segala kesunyian. Tertawalah buat kesedihan dan kesepian. Kau dan aku, bersyukurlah masih ada. Cinta dan kasih sayang tak akan pernah pergi. Lukisan Picasso dan Jehan masih bisa membunuh lara kita. Perempuan-perempuan Jehan dengan kedua matanya yang selalu gelap. Pelajaran bagus buat kita yang terasa kian menua. Tidak. Usia kita belum 50 tahun. Kau masih sintal bagiku. Aku si kuku Bima dalam berbagai pertarungan, terbukti dalam berbagai pergumulan.
Tak ada yang kalah ataupun menang di antara kita. Selalu saja kita bisa menyelesaikan pertarungan dengan keringat di tubuh layaknya danau. Saat itulah kau mau tersenyum untuk pertarungan kita. Dan aku terpuasi. Setelahnya, sepi kembali menyergap, kepiluan bertandang, kerinduan pada anak-anak. Kita hanya punya 2 dari perkawinan sepanjang 23 tahun, membuat kita tak lagi berkata-kata. Bisu, ruang tamu diam, ruang makan berkabut, kamar tidur berselimut sunyi. Suara televisi yang malam-malam terakhir ini menayangkan diskusi dan debat calon presiden tak pernah menarik kita agar terhibur. Malah kita dibuat bebal, janji-janji yang verbal. Kenapa? Apa yang terjadi denganmu? Aku tak tahu. Pertanyaan tersebut sudah berapa kali kuajukan padamu. Kau tak juga bersuara, hanya meremas-remas jarimu, atau menutup wajah dengan selimut. Selalu kubayangkan, di balik selimut itu, aku seperti menyaksikan tarian maut. Jangankan tersenyum, bersuara pun kau tak. Apalagi kini tanpa anak-anak di sisi kita. Kau benar-benar merasa sepi. Bukankah aku bisa menggantikan mereka? Aku senantiasa menghiburmu dengan kisah-kisah humor, dengan lelucon-leluconku yang saat berpacaran kau bisa tersenyum. Bahkan tak jarang kau terkekeh. Adakah leluconku sekarang tak mampu lagi menarikmu untuk sekedar menyunggingkan bibirmu yang masih terlihat ranum? Kau tidak juga tersenyum. Padahal sudah berkali-kali kurangkai lelucon. Kau bahkan berang, tak mau dekat denganku. Tidur di kamar selfie, kau merajuk. Aku selalu membujuk, tetapi kau tetap ingin tidur sendiri di kamar sebelah, bersama boneka dan mainan selfie yang ditinggalkannya setelah ia dibawa suaminya. Lalu, siapa yang benar-benar merasa sepi semalaman? Akukah? Kaukah itu? Tiada jawaban yang membuat aku puas. Kenapa di masa senja perkawinan kita, yang kita rangkai adalah pertikaian, saat cinta di paruh ujung kebersamaan kita dalam satu biduk rumah tangga, perilaku kita menjadi aneh. Kita mengutuk kesepian yang tak mendasar, perkawinan yang terlalu cepat merebut selfie dari dekapan kita. Itukah yang senantiasa kau sesalkan? Bukankah suatu kelak waktu akan memisahkan kita dari mereka, juga perkawinan kita, betapapun sudah sedapat kita untuk mempertahankannya? Pandanglah lukisan Jehan di sudut ruangan tamu. Sesekali kau amati lagi karya Picasso yang indah itu. Tafsirkan menurut hatimu, apa yang ada di balik mata gelap dari perempuan Jehan tersebut. Tak perlu sungkan salah menafsirkan, karena demikianlah karya seni. Ia menjadi karya karena ragam pemaknaan tafsir. Kuharap dengan begitu kau akan mendapati keriangan. Sepimu akan hilang, berganti keramaian, seperti warna-warna dalam kanvas Picasso, sebagaimana lorong pekat penuh pengharapan dalam mata perempuan-perempuan Jehan, seperti diriku yang selalu mendapatkan itu. Setiap kali aku memandangi karya lukis dari seniman besar itu, matamu nanar, penuh basah. Selalu kuinginkan leluconku atau kisah-kisah humorku akan membunuh kesepian yang terpantul dari wajahmu. Biar hari-hari kita, mungkin hanya sisa dari langkah perkawinan kita ini, kembali mendapati matahari. Pagi hari, saat kedua kakimu membelai sisa embun di pucuk rumput taman di depan rumah, kau memang suka sekali menyepuh kaki dan betismu dengan sisa embun itu sejak muda dulu. Kau pernah bilang,
Sisa embun banyak manfaat bagi kulit dan tulang, namun menjadi petaka apabila embun yang luruh terkena kepala. Itu sebabnya, katamu, para pelancong malam dan centeng selalu bertopi, menutup kepalanya dari embun malam. Itu sebabnya mengapa anak-anak balita belum juga berjalan pada usia yang semestinya sudah bisa melangkah, orang tuanya akan mengusap kaki anaknya ke rumput berembun. Waktu itu memang Selvi belum dapat berjalan pada usia 2 tahun, dan benar, mungkin karena memang sudah waktunya. Anak kita bisa melangkah dan kemudian jalan. Perasaan kita senang tak terkira. Kemudian kau kabarkan kepada kedua orang tuamu tentang khasiat embun yang membuat Selvi bisa berjalan. Kau puji ibumu karena saran dialah agar Selvi dibawa setiap pagi ke rumput yang menyisakan embun supaya cepat jalan. Aku tak bisa menyembunyikan kegiranganku, meski aku tak terlalu percaya kalau embun dapat mempercepat anak yang lambat berjalan. Tetapi aku tak hendak menunjukkan ketidakpercayaan itu. Aku tidak ingin melihatmu kecewa seperti hari-hari belakangan ini. Karena itulah, kalau kau mau tahu, supaya kau mau tersenyum, aku sering mengobrol dengan tetangga atau teman-temanku di kantor untuk mencari kisah lelucon dan cerita humor. Bahkan aku memasuki toko-toko buku, mencari bunga rampai kisah humor dan membacanya di sana. Tentu secara diam-diam, karena pelayan toko akan memamerkan wajah tak sukanya kalau bukunya dibaca atau plastik pembungkusnya disobek. Setelah ku dapat, aku akan menuturkannya padamu. Tak lain supaya kau terkekeh, setidaknya tersenyum untuk hari-hari kita yang memang terasa sepi. Hanya kau tak pernah terpancing. Kau tak juga terpingkal ataupun tersenyum. Ada apa denganmu? Aku kangen sekali dengan Selvi. Suaramu lirih, pelan, hampir tak kudengar. Aku nyaris tak percaya ketika kuyakini kau bersuara. Benarkah itu? Apa? Sebenarnya aku ingin kau mengulang ucapanmu. Aku ingin sekali mendengar suaramu. Kau sudah lama pelit pada kata-kata. Padahal semasa muda dulu kau paling tangkas berbicara. Itu sebabnya kau menyukai diskusi. Ada saja bahanmu untuk membuka dialog di rumah ini denganku atau dengan anak-anak kita. Setelah itu kau kuasai pembicaraan. Mengagumkan. Aku rindu Selvi, ingin bertemu cucu. Lagi apa ya mereka? Kau mengulang, tapi dengan kata-kata yang lain. Apa Selvi juga kangen dengan kita? Bagaimana dengan Yanto? Kenapa dia tak menelpon atau mengirim surat? Benar kau rindu? Aku bertanya. Ku ingin sekali lagi kau mau bersuara. Namun beberapa menit setelah ku nanti ternyata kau hanya diam, membisu. Aku mengkhawatirkan kau akan menutup mulut lagi, tak berbicara, merajuk, tidur di kamar sebelah, mendekap mainan dan boneka Selvi. Ya, seperti biasa. Aku yakin Selvi pasti kangen sama kita. Cuma mungkin dia belum punya waktu kemari. Lanjutku kemudian setelah tak kutemukan isyarat kau mau berbicara. Mungkin Yanto sangat sibuk dengan pekerjaan di kantornya. Makanya tak sempat menelpon ataupun berkirim surat. Tetapi yakinlah mereka sehat. Diam. Kau menunduk seperti sedang menyusun kata-kata sebelum kau ucapkan. Kutunggu sekejap, 2 kejap, tak juga keluar. Aku kembali gundah.
tentu kau akan mengakhiri percakapan ini malam ini. Sebelum kemudian kita lelap, tidak dilalui dulu dengan bercinta. Kau tidak juga tersenyum, meski aku sudah berkali-kali membuat lelucon. Sebenarnya ada apa denganmu? Ku gali-gali lagi cerita humor dan ku kemas semenarik mungkin, tetapi tetap saja kau tak terpancing. Pikiran apa yang mengganggu benakmu? Aku mulai kehabisan sabar untuk segera mungkin melihatmu tersenyum. Ayo sayang, senyumlah untuk usia senja kita. Jangan kau genapkan sepi ini dengan ulah anehmu. Bayangkan bahwa kita baru menikah, bahwa kita sedang menikmati bulan madu. Jadilah merpati yang muda dan aduhai, demi warnai kembali semangat kuku bimaku. Kepakkan sayapmu untuk perkawinan kita yang mulai masuk ambang. Lalu ku ajak kau memandang perempuan Jaihan. Ku ingin kau seperti perempuan dalam lukisan itu, tapi tidak untuk kedua matanya. Bola matamu lebih indah. Itu salah satu alasan mengapa dulu aku kesemsem padamu. Ayolah ke ruang depan. Sudah lama kita tidak menikmati perempuan Jaihan. Aku mengajakmu, hendak menggandeng tanganmu. Seperti dulu ku pegang tanganmu tatkala menuju pelaminan seusai akad nikah. Tetapi kenapa tak juga beranjak dari ranjang itu? Aku tak lagi muda, tidak seperti perawan di kanvas itu, katamu. Sejak Selvi menikah, aku merasa bukan lagi muda. Dan begitu ia melahirkan, aku merasa semakin tua. Aku pun menyandang sebutan Oma. Ya, setiap orang pasti akan menuju tua. Itu alami. Seperti siang berubah malam, itulah bukti bahwa hidup ini fana, berjalan. Lalu mengapa kau gundah dengan perubahan? Aku tak gundah, katamu, tepatnya membantah pendapatku. Aku cuma menyesali mengapa Selvi begitu cepat meninggalkan kita. Andainya dulu kau sebagai bapaknya mau menunda pernikahannya, tentu tidak seperti ini jadinya. Aku tak begitu cepat menghadapi kesepian seperti ini, lanjutmu. Aku tak bisa menolak jodoh. Seperti kita tak mungkin mengingkari usia. Jodoh bagi Selvi sudah datang pada kita. Dan aku sebagai bapaknya hanya merestui. Cuma merestui. Dengan begitu, ku harap ia akan bahagia hidup bersama suami dan anak-anaknya. Jawabku lembut. Aku tak ingin kau tersinggung kalau aku ikut bersuara keras. Kenyataannya, Selvi bahagia sekarang dengan suami dan anaknya. Aku yakin itu. Kenapa ia tak mengabarkan kebahagiaannya kalau dia benar-benar bahagia? Apa kau lupa? Ia sering menelponmu 2 malam sekali. Tapi hati seorang ibu tak bisa dibohongi. Batinku berkata lain. Ia tak bahagia hidup di perantauan. Ia tak pernah jauh dariku. Sekarang ia harus mulai belajar hidup mandiri. Saatnya dia lepas dari ketiak ibunya. Dan kau juga mestinya menerima kenyataan ini, seperti busur melepaskan anak panah. Jangan dia kau bebani dengan kekhawatiran-kekhawatiranmu yang mungkin saja tak begitu benar, kataku kemudian. Jangan perasaan yang ada dalam dirimu untuk mengukur kebahagiaan orang lain.
Aku kok sangat yakin Tuku Asyar Pasha tak menyia-nyiakan anak kita. Kau seperti ragu untuk mengangguk. Diam, kembali menunduk. Sudah lama memang rumah ini sepi. Seakan tiada penghuni. Tak ada tawa dan pertengkaran kakak beradik. Rumah yang kini benar-benar sunyi, sepi yang memangut setiap waktu. Besok pagi aku mau menemui Selvi. Aku sudah benar-benar rindu. Tiba-tiba seperti lontaran peluru kau berujar. Apa? Aku kaget mendengarnya. Kau pikir rumah Selvi hanya 2 atau 3 kilometer? Kita mesti butuh waktu sekurangnya 12 jam. Tak soal. Yang penting aku bisa temui dia, juga cucuku. Kalau kau sudah meminta, sulit aku membujukmu agar menunda. Maka aku telepon Selvi malam itu juga. Utarakan keinginan ibunya. Biar Selvi yang pulang. Ibu tunggu saja di rumah. Aku yang pergi, yang akan pulang. Aceh bukan dekat. Tapi ibumu berkeras. Dia yang mau menemuimu. Jangan ayah, biar Selvi yang pulang. Aceh belum bisa menjamin nyawa orang. Di sini kematian sama dekatnya dengan urat leher kita, kata Selvi. Tapi lagi pula aku sekalian pulang memboyong Upita. Aku tidak tahan hidup di kota yang tak bisa menjamin keselamatan. Tuku Asyar tak mau meninggalkan kampung kelahirannya meski perang di Aceh belum berhenti. Kata dia, kalau harus memilih, ia lebih memilih merawat ibunya daripada bersamaku dan Upita. Ya, itu pilihan dia. Dan Selvi juga punya pilihan. Jadi maksudmu? Ya, Selvi mau tinggal bersama ibu dan ayah lagi, potongnya. Oh iya, mana ibu? Biar Selvi bicara langsung. Jangan, nak. Malah ibu nanti sakit kalau mendengar ceritamu. Ayah saja yang menyampaikan kalau ibu tak usah berangkat, karena kau akan pulang besok dengan pesawat pagi. Kami akan menjemputmu di Bandara Radin Inten. Telepon saja kalau kau sudah sampai di Cengkareng. Lalu pesawat telepon kumatikan. Sebelum tidur, ku sampaikan maksud Selvi. Tapi tak ku beritahu kalau ia akan kembali dan tinggal bersama kami seperti dulu. Cukuplah aku dan Selvi yang tahu bahwa ia akan hidup menjanda. Barangkali juga hingga membesarkan Upita. Entahlah. Dan istriku merasa senang mendengar kabar Selvi akan pulang besok. Berulang kali ia tersenyum. Tak henti kulihat wajahnya sumringah. Malam ini ia mau menemaniku tidur. Kuharap ia tak lagi menyesali sepi. Perubahan itu yang membuatku sangat berbahagia. Aku seperti kembali muda, menancapkan kuku bima di bulan limau. Semoga Tuhan memberi nikmat pada kita dengan cerita yang baru berlalu dan juga cerita-cerita selanjutnya. Tetap setia. Terima kasih. Dibuang bukan berarti terbuang.